Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam video yang ketiga. Pada sesi ini kita akan menyelesaikan materi sebelum kita nanti eh, masuk ke presentasi hasil proyek. Jadi materi-materi yang ini kita akan bahas itu sebetulnya akan kita bahas lebih lanjut di hasil proyek. Cuman supaya nanti saat presentasi itu kita sudah lebih banyak diskusi, untuk teorinya akan saya sampaikan dalam bentuk video ini. Jadi materi yang tersisa itu ada pelayanan publik, pengawasan sama kepegawaian itu juga singkat, sama pemilihan kepala daerah. Ini saya mulai dari pelayanan publik dulu. Jadi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan itu kan mereka memberikan satu pelayanan publik ya. Jadi pemerintah daerah adalah termasuk bagian dari penyelenggara pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Jadi pelayanan publik ini adalah seluruh kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan. Jadi masyarakat itu kan butuh pelayanan ya. Baik kalau misalkan di pemerintah daerah itu butuh pelayanan administrasi, kemudian pelayanan atas jasa, misalkan pendidikan, kesehatan, kemudian pelayanan atas barang juga gitu. Nah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan itu kegiatannya adalah namanya pelayanan publik. Ditujukan untuk setiap warga negara atas baik itu barang, atas jasa, atau atas pelayanan administratif yang dia diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang jadi kewenangannya. Jadi misalkan dalam hal urusan pemerintah di bidang pendidikan, ya pemerintah daerah itu wajib menjamin terselenggaranya pelayanan di bidang pendidikan gitu. Begitu juga dalam hal kesehatan, misalkan RSUD itu kan di bawahnya pemerintah daerah ya. Itu gimana pelayanan publiknya, terus juga urusan administratif, misalkan di Dispenduk Capil, itu pemerintah daerah itu juga wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas. Nah, pelayanan publik ini harus diselenggarakan berdasarkan azas kepentingan umum. Jadi pelayanan publik itu ditujukan untuk kepentingan umum. Harus ada kepastian hukum di sana. Jadi dasar pelaksanaannya itu apa, terus dasar peraturan perundang-undangannya jelas, SOP-nya jelas, kemudian harus ada kesamaan hak. Jadi setiap orang tuh punya hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Enggak hanya uh, contoh misalkan ya yang sekarang tuh lagi digaungkan itu soal kesamaan haknya, pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas gitu. Jadi dalam hal pelayanan publik itu nggak hanya bagi yang uh, berkebutuhan khusus dan tidak berkebutuhan khusus gitu. Harus semua tuh punya hak yang sama. Terus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi penyelenggara maupun penerima layanan itu haknya seimbang, masing-masing saling diuntungkan dalam hal pelayanan publik ini. Berdasarkan prinsip keprofesionalan, jadi harus profesional dengan SOP yang jelas tadi, terus juga secara cekatan dalam memberikan pelayanan, terus partisipatif, persamaan, perlakuan atau tidak diskriminatif ini sangat penting dalam pelayanan publik. Kadang itu kan misalkan akses, misalkan kita minta pelayanan, oh yang pejabat didahulukan, rakyat biasa misalkan yang bukan pejabat tuh nanti ada antrian khusus misalkan, itu nggak boleh demikian. Jadi harus ada uh, ini persamaan perlakuan ya, tidak boleh diskriminatif. Kalau misalkan ada perlakuan khusus, boleh-boleh saja. Misalkan bagi mereka yang memang punya kebutuhan khusus, seperti misalkan lansia, kayak pelayanan vaksin tuh kemarin, oh lansia didahulukan. Ya nggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau misalkan diskriminatifnya karena status sosial atau status ekonomi, itu yang tidak boleh dilakukan. Terus harus ada keterbukaan, akuntabilitas. Jadi jangan sampai misalkan ada kayak pungli, kalau mau ngurus KTP, misalkan antara 1 hari jadi sama seminggu jadi tuh ada biayanya misalkan. Terus perlakuan khusus bagi kelompok rentan ini. Jadi ada fasilitas misalkan tadi
mereka yang berkebutuhan khusus, terus kayak lansia gitu, perempuan mungkin didahulukan yang misalkan ibu hamil gitu. Harus ada perlakuan khusus itu. Terus ketepatan waktu. Jadi kalau ngurus pelayanan tuh ya harusnya nggak bertele-tele dengan nggak lama gitu. Misalkan kita ngurus KTP, ini sudah seminggu nggak jadi-jadi, nggak ada kabar segala macam. Kecepatan, kemudahan, keterjangkauan itu harus prinsip pelayanan publik ya. Ditambah sekarang ketika kita menghadapi pandemi, ketika dunia itu berubah semua beralih ke nirsentuh ya, karena kita nggak boleh ada kontak, ada social distancing di sana. Penyelenggara layanan tuh dituntut untuk melakukan inovasi. Jadi yang semula tuh konvensional yang harusnya semua datang bertatap muka, sekarang kita berubah semua harus bisa dilaksanakan via online dan itu lebih efektif, lebih efisien, lebih mudah dan mengurangi pungli-pungli segala macam. Jadi lebih terjangkau, lebih mudah gitu. Jadi penyedia layanan harus senantiasa melakukan inovasi dalam rangka pelayanan publik. Untuk apa? Untuk mewujudkan tadi reformasi birokrasi itu salah satu pilarnya adalah dari pelayanan publik. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, terciptanya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, itu salah satunya adalah dari penataan di pelayanan publik ini. Di pelayanan publik itu adalah hal yang sangat penting. Ruang lingkup pelayanan publik itu adalah atas barang, atas jasa, dan pelayanan administratif. Bisa meliputi pendidikan, kemudian pengajaran, pekerjaan, tempat tinggal, komunikasi informasi, kesehatan, jaminan sosial, segala macam sesuai dengan kewenangannya daerah. Jadi ini untuk urusan pemerintahan yang jadi urusan pemerintah daerah itu semuanya masuk ke sini sama dia pelayanan atas barang, atas jasa atau atas administratif. Kemudian siapa yang dimaksud dengan penyelenggara? Jadi dasar hukum kita pelayanan publik di Indonesia itu ada Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik ini adalah setiap institusi, penyelenggara pemerintahan daerah, korporasi juga, termasuk juga lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Jadi nggak hanya instansi pemerintah saja, tapi korporasi kayak BUMN, BUMD, sama lembaga independen yang memang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta badan hukum lainnya, itu mereka termasuk dalam penyelenggara pelayanan publik yang tadi harus melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan prinsip pelayanan publik tadi. Gitu. Apalagi terhadap ASN ya. Jadi ASN itu fungsinya ASN itu aparatur sipil negara. Itu disebutkan bahwa fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik. Jadi memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu. Jangan sampai jadi ASN itu mereka adalah pelayan dari masyarakat. Justru bukan mereka itu bisa bertindak sewenang-wenang sama masyarakat itu enggak. Karena ASN itu dia adalah sebagai pelayan publik. Pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik. Jadi selain di Undang-Undang 25 2009 diatur juga dalam Undang-Undang ASN sama Undang-Undang Pemda. Bahwa Pemda itu wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik, wajib membangun manajemen pelayanan publik gitu. Jadi pemerintah daerah ASN kalau misalkan mau jadi ASN ya harus siap melayani masyarakat gitu, bukannya malah menindas masyarakat itu, dan itu akan ada pengawasannya, pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Tapi kalau sekarang mungkin mekanisme pengawasannya jauh lebih efektif dengan media sosial ya. Ketika diviralkan itu dampaknya akan jauh lebih cepat daripada kita melakukan pengaduan baik ke organ internal maupun ke organ eksternal gitu. Tapi memang ini harus menjadi perhatian utama. Kalau sekarang dengan adanya teknologi sih sudah jauh lebih baik ya. Semua misalkan online mengurangi kontak. Tapi kalau dulu ketika sistem digitalisasi itu masih belum seperti sekarang, sumber daya manusia masih terbatas, itu pelayanan itu luar biasa. Saya misalkan pernah
punya pengalaman, mungkin kalau teman-teman juga pernah punya pelayanan, punya pengalaman di fasilitas-fasilitas pemerintahan, misalkan kayak institusi kesehatan ya, yang menyediakan kesehatan. Saya pernah punya pengalaman di sebuah rumah sakit tipe A. Tipe A itu kan ya sudah paling tinggi tingkatannya ya. Dengan sebanyak itu pasien yang membludak dengan kondisi yang beraneka ragam, ya namanya orang sakit ya, kan juga kadang ada pikiran kosong atau mungkin penampilan belum sempat prepare gitu. Itu sering terjadi yang namanya diskriminasi. Kadang dimarah-marahin, diperlakukan dengan tidak baik, judes segala macam, dilempar-lempar. Padahal kita kan harus profesional ya, orang tuh harus ramah menjelaskan. Tapi nggak semua pelayanan seperti itu gitu. Nah, pelayanan administrasi itu saya pernah bertemu misalkan marah-marah gitu. Nah, ketika marah-marah itu menyampaikannya, ketika saya tanya kenapa sih Pak marah-marah gitu, mereka menyebutkan misalkan saya bosan setiap hari ketemunya orang susah gitu misalkan. Nah, itu salah satu, dia ASN, dia sadar bahwa dia tuh melamar kerja di rumah sakit, ya harusnya berkomitmen. Yang namanya di rumah sakit itu kan setiap hari yang ditemuin kan orang-orang sakit. Jangankan kok misalkan paham, kadang ngeblank, kadang juga nggak dandan, nggak bisa maksudnya nggak boleh dibedain mana yang penampilannya oke dengan mana yang penampilannya nggak oke gitu. Karena kan memang itu tugas mereka gitu. Jadi itu menunjukkan ya bahwa mereka-mereka yang ada di garis depan pelayanan publik itu harus mereka yang benar-benar sadar tugasnya itu melayani. Tadi ASN, sekarang mungkin kita juga banyak dengar keluhan masyarakat, misalkan ada ASN-ASN yang ketika memberikan pelayanan itu ada dengan judes, misalkan kayak kemarin ya, misalkan contoh di bea cukai, misalkan barangnya diacak-acak segala macam gitu. Seharusnya itu bisa dilakukan karena dengan lebih baik tadi, karena prinsip-prinsip pelayanan publik tadi itu harus memberikan pelayanan yang profesional, kemudian juga memberikan kemudahan, perlakuan yang tidak diskriminatif itu tadi, memberikan kemudahan. Itu prinsip-prinsip pelayanan publik. Nah, kalau misalkan Anda menjumpai pelayanan yang demikian, itu Anda bisa melakukan pengaduan. Pengaduan bisa ke pengawas internal, bisa ke pengawas eksternal. Pada prinsipnya pelayanan publik ini ada pengawas internal. Biasanya di institusi tersebut itu ada organ penyedia yang akan menerima pengaduan. Misalkan kayak di RSUD nih. Nah, kita masukin aja pengaduan ke bagian pengawas dari rumah sakit tersebut. Mereka itu kan ada akreditasi ya. Kalau misalkan ada aduan yang misalkan itu bisa menurunkan akreditasi badan atau lembaga itu sendiri. Atau juga kalau misalkan itu tidak ditanggapi, kita bisa melakukan aduan ke ombudsman. Ombudsman itu lembaga pengawas pelayanan publik. Namanya ombudsman ini. Mereka juga bagian dari ASN. Nah, ketika kita melakukan pengaduan, kita bisa pakai anonim. Jadi menyembunyikan nama, kita mengadu, oh pelayanan di sana tuh nggak bagus. Nah, nanti ombudsman yang akan menindaklanjuti gitu. Tapi memang dalam hal pelayanan publik ini, pengawasan itu yang lemah adalah dia tidak ada sanksi. Sekalipun kita laporin ke ombudsman, dan ombudsman itu ada hasil rekomendasi bahwa pelayanan publiknya buruk, itu nggak bisa penyelenggara itu diberi sanksi. Jadi hanya berupa rekomendasi supaya dia memperbaiki layanan gitu. Kalau misalkan sudah diberikan rekomendasi, diingatkan nggak bisa, tetap layanan tuh masih buruk, ya sanksinya itu hanya dipublikasikan bahwa pelayanan di instansi ini tuh nggak baik gitu. Sudah diingatkan tapi tetap masih jadi ya, lembaga pengawas pelayanan publik ini memang lemahnya adalah tidak ada sanksi di sana. Sanksinya hanya berupa publikasi. Tapi memang sekarang itu sanksi publikasi itu jauh lebih efektif ya. Karena kalau misalkan diviralin, itu akan jauh lebih cepat minta maaf, dapat respon gitu. Jadi itu untuk pengawasan pelayanan publik. Dan dalam mewujudkan good governance tadi, setiap penyelenggara layanan itu memang dituntut untuk senantiasa melakukan inovasi dalam pelayanan publik.
Nah, lanjut ke sistem pengawasan. Jadi sistem pengawasan itu dalam pemerintahan daerah bisa dilakukan terhadap produk hukum daerah, terhadap penyelenggaraannya, sama terhadap keuangan. Jadi kalau pengawasan terhadap produk hukum daerah bisa dilakukan secara preventif. Preventif ini sebelum perda diundangkan. Jadi mencegah ya. Jadi sebelum perda diundangkan tadi ada tahap fasilitasi, evaluasi yang namanya executive review di sana. Ada konsultasi supaya ada pembahasan juga supaya kualitas produk hukum daerah itu baik, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, begitu juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Atau pengawasan represif setelah perda itu diundangkan. Kita bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Jadi itu terhadap produk hukum daerah bisa dilakukan pengawasan. Supaya daerah itu ketika mengeluarkan kebijakan, bikin produk hukum itu enggak yang semena-mena gitu. Ada meaningful participation. Kalaupun dia sudah diundangkan ya tetap bisa di judicial review sebagai mekanisme check and balances supaya tidak ada penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa. Terus dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah secara keseluruhan itu ada pengawasan langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh APIP. APIP itu aparat pengawas internal pemerintahan, yaitu inspektorat. Jadi inspektorat itu adalah pengawas internal. Jadi dalam satu organ pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, itu mereka punya satu badan namanya inspektorat. Kalau di Jawa Tengah itu ada inspektorat provinsi, itu kantornya di Pemuda itu, di dekatnya Bapeda. Nah, mereka tuh mengawasi penyelenggaraan pemerintahan secara internal. Jadi dari proses penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, pelaksanaan, keuangan, termasuk juga pelayanan publik, itu diawasi oleh inspektorat tadi. Nah, tapi kelemahannya, karena inspektorat ini juga bagian dari perangkat daerah, inspektorat itu juga bagian dari pemerintah daerah, biasanya pengawasan ini yang dilakukan, dia akan mengingatkan. Gitu nggak, jadi nggak langsung menindak ya. Kalau ombudsman atau BPK itu kan dia langsung. Tapi kalau inspektorat ini dia akan kayak akan mengingatkan, terus memberikan arahan, ini tuh harusnya seperti ini gitu. Jadi aparat pengawas internal pemerintahan ini tidak segalak atau tidak setegas ketika ada BPK, misalkan kayak pengawas eksternalnya gitu. Jadi dia akan melakukan pengawasannya itu secara lebih lembut ya, karena memang dia kan juga bagian dari pemerintah daerah itu sendiri. Terus kalau keuangan itu ada pengawas internal yaitu BPKP, sedangkan pengawas eksternalnya adalah BPK. Nah ini, jadi ada BPKP, ada BPK. Kalau BPKP itu di bawahnya presiden. Jadi dia ditunjuk dan bertanggung jawabnya kepada presiden. Kalau BPK, jadi kalau misalkan BPK itu kan dia ini ya, apa namanya, penunjukan lembaganya itu kan antara beberapa lembaga ya. Nah, BPK sama BPKP, jadi pengawas keuangan itu ada BPK, ada inspektorat, sama ada BPK, BPKP, sama inspektorat. Kalau BPK itu audit keuangan, audit kinerja, sama audit dengan tujuan tertentu. Kalau yang lain adalah audit kinerja sama audit dengan tujuan tertentu. Nah, bedanya itu apa? Kalau BPK itu objek pengawasannya adalah pengelolaan keuangan negara, baik itu APBN maupun APBD. Tapi kalau misalkan BPKP sama inspektorat, jadi kalau inspektorat itu mengawasi kegiatannya yang bersumber dari APBD. Jadi karena audit itu terhadap kinerja, itu kegiatannya yang diawasi. Benar nggak kegiatan ini efektif nggak? Gitu. Tapi kalau misalkan BPK itu terhadap penggunaan anggarannya, keuangannya. Begitu juga kalau BPKP. BPKP ini mengawasi kegiatan yang bersumber dari APBN. Kan kemarin kita bahas ya, ada dana perimbangan yang sumbernya dari APBN. Terus BPK ini adalah pengawas eksternal di luar dari pemerintahan, dia lembaga independen, sedangkan kalau BPKP sama inspektorat yaitu APIP, pengawas internal pemerintahan.
Jadi kalau yang pengawas internal itu dia lebih kayak memberikan peringatan, terus tadi memelihara, meningkatkan kualitas dengan memberikan motivasi, memberikan pelatihan, kayak gitu. Jadi lebih ke peningkatan kinerja sih, peningkatan kapasitas kelembagaan. Kayak mengingatkan dulu tadi inspektorat ini dia akan memberikan peringatan dini, terus meningkatkan efektivitas manajemen resikonya, meningkatkan kualitas tata kelola instansi pemerintah, gitu lebih ke caranya tadi yang saya katakan tuh dia lebih lembut karena memberikan peringatan, gimana membantu meningkatkan. Tapi kalau di BPK itu dia sudah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar ya. Kalau misalkan memang ada dia menilai ada kerugian negara, ya dia akan menetapkan bahwa ada kerugian negara di sana. Bisa menuntut pengembalian, ganti kerugian, kalau misalkan enggak ya dia juga bisa lanjut laporin ke KPK. Itu dalam hal pemeriksaan keuangan ini. Jadi memang pengelolaan keuangan daerah itu diawasi betul oleh BPK ya. Jadi kalau misalkan kita melihat ada penyalahgunaan anggaran, kalau sekarang itu kan ini ya yang lagi aktual itu bagaimana di sebuah kementerian itu ada anggaran sampai triliunan yang nggak bisa terdetek. Nah itu kita perlu pertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan keuangannya sebetulnya. Di daerah pun juga diawasi sekali gitu untuk pengelolaan keuangan daerahnya. Itu untuk keuangan daerah. Terus kalau soal kepegawaian daerah itu nanti bisa kita bahas sambil diskusi hasil proyek. Selanjutnya adalah soal ini pemilihan kepala daerah. Jadi kepala pemilu kada itu hal yang sangat menarik untuk dibahas dan ini banyak sekali yang bisa kita bahas ya. Dasar hukumnya ini ada banyak dasar hukum yang bisa kita gunakan. Itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang 8 2015, Undang-Undang 10 2016, Undang-Undang Pemilu ya, Undang-Undang Nomor 7 2017, Perpu 2 2020 sama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Jadi soal pemilihan kepala daerah itu banyak sekali hal yang bisa dibahas dan kalau Anda tertarik ini nanti 2024 kan mau pemilu, ada pemilu kada juga menarik untuk diteliti lebih lanjut, baik dari sisi kontestasi, kemudian regulasi, pengawasan, kampanye, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dikaji. Jadi memang hukum tata negara itu sangat luas. Kajiannya Anda bisa melakukan kajian di bidang apa saja, baik dari sisi pemerintahan, peraturan perundang-undangan, hukum tata negara itu sangat menarik karena kajiannya sangat luas. Nah, pemilu kada ini dia termasuk dalam satu rezimnya pemilu ya. Jadi berasaskan luber dan jurdil, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Dasar hukumnya pasal 20 Undang-Undang Dasar. Kemudian tujuannya untuk apa? Karena kita pasal 1 bahwa kita adalah negara demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat, dan itu juga diwujudkan sampai ke tingkat pemerintahan daerah. Jadi dalam pemilu kepala daerah ini ada pemilihan untuk kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, ada juga untuk pemilihan anggota DPRD. Kalau untuk anggota DPRD ini dia sistem pemilu yang dipakai adalah proporsional terbuka. Ini juga kita juga lagi rame ya. Mau diubah jadi proporsional tertutup atau proporsional terbuka itu menarik nanti untuk kita kaji. Jadi memang ada sistem suara terbanyak, sistem distrik, ada juga sistem proporsional terbuka. Nah, prinsip penyelenggaraan pemilu itu ada pertama nyusun peraturannya dulu. Tadi undang-undangnya, peraturan pelaksananya, PP-nya, Perpresnya, peraturan KPU-nya. Setelah nyusun peraturan ada perencanaan. Kira-kira pemilu itu mau dilaksanakan serentak, misalkan tahun berapa, anggarannya berapa. Terus ada tahap persiapan. Persiapan tuh kayak rekrutmen penyelenggaranya, terus pengawasnya gitu. Terus pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini ada pembentukan dapil, daerah pemilihan, pendaftaran parpol, pendaftaran pemilih. Tadi kemarin soal verifikasi parpol saja kita
rame kemarin ya soal Partai Prima yang kemudian menggugat secara perdata, tapi Hakim PN-nya malah mundurin pemilu gitu ya. Itu menarik juga untuk dikaji. Terus pendaftaran pemilih, yang mana DPT itu di Indonesia data kependudukan, data administrasi itu kan masih kacau. Kadang soal DPT itu masalah yang sudah dibahas sejak pemilu-pemilu dulu gitu. Ada misalkan orang sudah meninggal tapi tetap masuk sebagai pemilih, ada yang masih hidup malah nggak masuk gitu. Terus pendaftaran calon, soal kontestasi, kita mengenal parliamentary threshold, uh, terus soal kampanye, sosialisasi parpol, kampanye, itu banyak hal yang bisa kita kaji soal pemilu kada. Gimana money politik, terus pemungutan dan penghitungan suara, nanti penetapan hasil sama pelantikan. Itu bisa kita bahas di pemilu. Ini ketentuan soal partai politik peserta pemilu, ada yang namanya parliamentary threshold di sana. Siapa yang bisa masuk, siapa yang bisa dapat kursi di DPRD itu dia dapat berapa suara. Kemudian untuk peserta ini pemilu kepala daerah, pemilu kada, dia itu bisa diusulkan oleh parpol atau koalisi parpol, atau juga dia bisa calon independen. Jadi hanya bisa di kepala daerah nih, bisa namanya mengajukan diri atas dia kalau dia bisa menunjukkan bukti dukungan dari sejumlah warga negara dengan KTP, dia memenuhi syarat berapa jumlahnya gitu. Terus untuk ini ya, sistem pemilu nasional ini bisa dipelajari. Kalau sistem pemilu daerah itu kita sekarang tuh ada pemilu serentak. Jadi dilaksanakan secara serentak, beberapa daerah dilaksanakan bareng-bareng gitu. Terus ada daerah pemilihan di sana. Kalau kepala daerah itu ya memperebutkan satu pasang kursi ya. Tapi kalau untuk anggota DPRD itu dari dapil tergantung dari perolehan suaranya dia. Dia bisa dapat jumlah kursi yang berbeda-beda antara partai politik. Metode pencalonannya kalau kepala daerah itu diajukan oleh parpol atau koalisi parpol atau independen. Tapi kalau anggota DPRD itu hanya dari partai politik. Tadi berdasarkan sistem proporsional terbuka dan ada yang namanya affirmative action, yaitu keberpihakan terhadap caleg perempuan. Jadi parpol itu kalau mau majuin calon ya 30%-nya harus ada perempuannya. Gitu. Terus metode pemilihannya itu memilih langsung, terus penetapannya berdasarkan suara terbanyak. Ini di pemilu kada itu ada pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, sama tindak pidana. Jadi kalau tindak pidana itu masuk kayak money politik. Kalau misalkan pelanggaran kode etik itu misalkan hal-hal yang kaitannya dengan ini ya, kayak kemarin misalkan penyelenggara. Jadi penyelenggaranya ada misalkan nggak netral, atau ada bertemu dengan calon, misalkan calon kepala daerah atau partai politik, itu bisa masuk ke pelanggaran kode etik. Pelanggaran administrasi itu kayak misalkan dia malsuin ijazah sebagai syarat administratif, itu masuk ke pelanggaran administrasi. Kalau perselisihan administrasi itu dari pemohon bisa melalui tadi dilihat tergantung dari pelanggarannya dalam hal perselisihannya itu seperti apa gitu. Kemudian kalau misalkan itu perselisihan hasil pemilu, perselisihan hasil pemilu itu hanya bisa dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi karena itu kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau misalkan soal perselisihan hasil kayak penetapan, misalkan kayak kemarin penetapan verifikasi partai gitu, itu bisa ke pengadilan negeri, atau misalkan kalau pembatalan calon karena ijazah itu atas keputusan KPU-nya itu bisa ke PT UN. Nah ini pemilu kada nanti bisa dipelajari dulu, kita akan bahas lebih lanjut saat presentasi hasil proyek. Demikian untuk materi sudah kita selesaikan. Ditambah selain materi ini bisa mempelajari buku-buku terkait dengan pemerintah daerah atau sesuai dengan sub
pembahasan RPS. Terima kasih, kita ketemu lagi saat pembahasan hasil proyek.